Selamat pagi pemirsa. Kehadiran Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Syarif Hiyarij ke rapat Komisi 3 DPR sempat dipermasalahkan, bahkan diusir oleh anggota Komisi 3 DPR Beni Kaharman. Bukan tanpa sebab, Beni mempermasalahkan status Wamenkumham Omar Hiyarij sebagai tersangka. Namun tanpa rasa malu, Wamenkumham hanya tersenyum dan memilih tetap bertahan duduk. Bahkan ia justru dibela oleh atasannya Menteri Hukum dan HAM Yasona Lauli. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia di seri ini Kamis 23 November 2023 dengan tema Matinya Rasa Malu bersama saya Leonard Samosir. Dan Anda semua para pemirsa juga bisa ikut menyatakan pendapat Anda nanti dengan menelepon nomor telepon 021 583 99 100. Dan pemirsa, pagi ini telah hadir bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group Jaka Budi Santosa. Mas Jaka, selamat pagi. Selamat pagi, Mulia. Sehat-sehat, Mas? Sehat. Saya tidak bisa menolak Mas Jaka di sini karena bukan tersangka ya, masih punya integritas, masih punya rasa malu juga ya. Malu. Kita akan bahas itu, tapi sebelum kita bahas bagaimana rasa malu sudah mulai mati, pemirsa kita lihat dulu ada beberapa berita yang diperhatikan Media Indonesia untuk pagi ini. Yang pertama ini berita besar ya Mas Jaka ya, dari kasus korupsi akhirnya Firly tersangka. Tadi beritanya sudah saya bacakan juga, tapi pertanyaannya begini Mas Jaka, apakah kemudian tersangka ini artinya bisa ketahuan ujungnya? Ya. Karena kan kita tahu ketika seseorang ditetapkan tersangka, bisa juga nanti misalnya begitu ya, ada SP3 gitu ya. Bagaimana itu Mas Jaka? Ya, saya pikir ini kan sekali lagi, pertama kita mengapresiasi lah ya, pada Polda Metro, para penyidik yang sudah menunjukkan keberanian dan kemauannya untuk mengakomodasi katalah begitu suara-suara dari rakyat yang agar mereka segera bertindak, dan itu sudah ditunjukkan tadi malam dengan menetapkan Mbak Firly sebagai tersangka kasus pemerasan dan gratifikasi dengan ancaman hukuman yang tidak main-main, maksimal seumur hidup. Saya pikir ini sebuah kasus yang sangat besar, kasus yang sangat memalukan bagi KPK. Untuk pertama kalinya lembaga anti korupsi, pemberantas korupsi, ketuanya, orang nomor satunya masih aktif, justru tersangkut kasus korupsi. Jadi pasti rakyat tidak ingin kasus ini hanya berhenti dalam penetapan tersangka, tetapi harus diselesaikan secara tuntas, harus dibuktikan di pengadilan, harus diberikan sanksi yang sangat berat jika nanti terbukti. Dengan demikian kepercayaan publik terhadap KPK, terhadap upaya pemberantasan korupsi, terhadap para punggawa, para pasukan dalam perang melawan korupsi bisa kembali pulih. Tetap terjaga ya? Tetap terjaga. Bukan seperti yang sempat disampaikan dalam keterangan pers FB tempo hari ya, bahwa ini adalah bentuk serangan balik oleh koruptor, katanya, bukan begitu ya? Ya, betul. Dan ini sebenarnya bukan kali pertama pimpinan KPK menjadi tersangka ya. Kalau kita ingat dulu 2009 kalau tidak salah, Bibit Sama Trianto dan Chandra Hamzah juga jadi tersangka. Tetapi kemudian juga di Deponereng karena belakangan terbukti ada rekaman yang menunjukkan bahwa keduanya dikriminalisasi. Kemudian juga 2015 ada Abraham Samad dan Bambang Wijoyanto juga jadi tersangka. Tetapi saat itu ya sangat kentara, sangat jelas ada kriminalisasi. Jadi keduanya juga di Deponereng. Tapi saya kira kalau untuk yang kasus ini tidak ada indikasi kriminalisasi karena alur proses penanganan hukum sampai penetapan tersangka itu sesuai dengan kaidah-kaidah hukum. Oke, diduga bukan kriminalisasi karena memang benar-benar ada tindak kriminal di situ. Betul. Ya? Kita tunggu nanti mengedepankan asas praduga tak bersalah. Kita tunggu nanti kelanjutannya seperti apa. Kita ke berita selanjutnya, pemirsa dan Mas Jaka, di halaman 2, di halaman dalam, di harian Anda. Ini dari konflik di Gaza. Gencatan senjata di Gaza harus langgeng. Ini karena dikatakan bahwa 4 hari itu terlalu singkat, begitu ya Mas Jaka ya? Iya, saya pikir semestinya tidak hanya gencatan senjata ya, tetapi harusnya penghentian konflik. Segera ya. Dan penghentian konflik harusnya bisa terjadi ketika Israel itu betul-betul mengakui kemerdekaan Palestina, menyerahkan hak-hak rakyat Palestina, tidak terus melakukan aneksasi, tidak terus melanjutkan
upaya pembangunan permukiman ilegal dan pelanggaran-pelanggaran serius lainnya. Kalau semuanya itu masih dilakukan, saya pikir ya gencatan senjata hanya akan sementara. Lain waktu akan terjadi lagi konflik, bahkan perseteruan bersenjata yang lagi-lagi yang menjadi korban ya masyarakat sipil yang tidak bersalah. Baik. Kita memang harapkan sama-sama bahwa bukan hanya gencatan senjata, tapi itu tahapan yang bagus ya untuk di awal ya Mas Jaka, supaya kemudian konflik di Gaza segera berhenti. Kita tinggalkan berita itu, kita ke kolom pemilu 2024 di halaman 3. Prajurit berpolitik praktis akan ditindak. Wah, ini keren ini. Ini siapa yang mengatakan dan tindakannya kalau memang ada yang terbukti berpolitik praktis, apa ini Mas Jaka? Iya, saya pikir ini janji yang disampaikan Panglima TNI yang baru ya, Pak Agus Bianto, bahwa janji-janji seperti ini bagus, tapi yang pasti yang akan lebih bagus kalau betul-betul nanti diimplementasikan di lapangan. Karena setiap perhelatan pemilu itu kan pastilah institusi secara institusi baik TNI baik Polri itu pasti menegaskan akan bertindak netral, tidak akan terlibat dalam politik praktis. Tetapi faktanya di lapangan masih saja ada anggota-anggota yang melanggar ketentuan itu. Jadi harus ada komitmen yang betul-betul kuat ketika ada pelanggaran anggotanya yang terlibat dalam politik praktis ya harus ditindak tegas. Karena tidak ada alasan sedikit pun bagi anggota TNI dan Polri untuk berpihak dalam pemilu. Mereka adalah tentara dan polisi rakyat, bukan tentara dan polisi golongan. Sehingga harus betul-betul menaungi seluruh rakyat, tidak boleh berpihak, tidak boleh mendukung sana sini, harus netral demi terselenggaranya pemilu yang jujur dan adil. Oke, kita harapkan posko pengaduan ya yang sudah dibuat itu benar-benar efektif ya, karena kemarin di meja ini saya bilang kepada Mas Arief Suditomo, Mas Jaka, bahwa kalau poskonya itu harus datang secara fisik dan ada di dalam markas tentara, kita agak ngeri-ngeri sedap begitu kan untuk datang begitu ya. Betul. Semoga ada juga cara-cara online begitu, daring, supaya kemudian masyarakat juga berani untuk melaporkan tindakan ketidaknetralan kalau ada yang dilakukan oknum TNI. Kita tinggalkan berita itu, kita langsung ke editorial pemirsa dan Mas Jaka. Matinya rasa malu. Ini menarik judulnya karena judul ini ternyata mengkonfirmasi bahwa kita masih punya rasa malu ya, yang baru mati atau memang sudah lama rasa malu itu memang sudah tidak ada di Republik kita ini. Maksudnya editorial ini apa nih Mas Jaka? Iya, jadi saya ingat tulisan Mokhtar Lubis ya, Manusia Indonesia. Kata dia bangsa ini punya kecenderungan untuk bersikap hipokrit. Bangsa ini punya kecenderungan untuk enggan dan segan bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan. Dan itu betul ditunjukkan atau dibuktikan oleh para pejabat. Ketika mereka melakukan tindakan yang semestinya tidak dilakukan, ya mereka sepertinya cuek-cuek saja. Tidak ada rasa malu. Ketika seorang pejabat yang bertugas atau bertanggung jawab dalam melakukan pembangunan hukum, tetapi diduga melanggar hukum, ya mereka santai-santai aja. Tidak ada keinginan atau tidak ada niat untuk menanggalkan jabatan itu. Karena kata atasannya Wamenkumham, kata atasannya Menkumham, kita menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah. Jadi kalau memang masih tersangka, ya tidak apa-apa, begitu Mas Jaka? Iya, itu kan selalu dijadikan tameng ya, asas seperti itu ya. Padahal kalau orang hukum pasti paham bahwa di atas hukum itu ada etika, ada moral, ada norma, dan itu yang harusnya dikedepankan. Jangan mengajari publik untuk hanya saklek pada hukum, pada legal formal ada legal formal, tetapi mengabaikan etika dan moral. Baik. Kita akan bahas itu Mas Jaka dan pemirsa, inilah editorial Media Indonesia untuk hari ini Kamis 23 November 2023, matinya rasa malu. Matinya rasa malu.
Entah dengan kalimat seperti apa untuk menggambarkan betapa rusaknya perilaku pejabat negeri ini. Tanpa rasa malu, Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Wamenkumham Edward Omar Sharif Hirarie yang telah berstatus tersangka di mata hukum hadir dalam rapat kerja dengan Komisi 3 DPR Selasa 21 November lalu. Ia bahkan hanya tersenyum lebar dan memilih bertahan duduk mewakili pemerintah saat diusir oleh anggota Komisi 3 DPR Beni K. Harman. Maklum, bosnya yang tak lain Menteri Hukum dan HAM Yasona Lawli membelanya dan mengatakan semua pihak harus menjunjung tinggi azas praduga tak bersalah. Edward bahkan membisiki Yasona bahwa KPK telah mengoreksi proses hukumnya yang tak lama berselang langsung dibantah Wakil Ketua KPK Yohanes Tanak. Edi, begitu Edward biasa dipanggil, telah ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai tersangka sejak akhir September lalu. Berdasarkan alat bukti yang ada, guru besar ilmu hukum pidana di Universitas Gadjah Mada itu dijerat dengan pasal dugaan penerimaan suap dan gratifikasi. Jagonya ilmu hukum pidana itu menjadi tersangka usai dilaporkan Indonesia Police Watch ke KPK karena diduga menerima gratifikasi 7 miliar rupiah dari pengusaha sekaligus pemilik PT Citra Lampia Mandiri, Helmut Hermawan. Dalam laporannya, IPW menduga gratifikasi itu terkait dengan konsultasi dan bantuan pengesahan badan hukum perusahaan tersebut. Jika menjunjung tinggi etika, sebagai pejabat negara yang bermoral, sepatutnya Edi memilih mundur dari jabatannya sebagai Wamenkumham. Statusnya sebagai tersangka korupsi mempertaruhkan wibawa kementerian yang mengurus tegaknya hukum di negeri ini. Sebagai guru besar dan ahli hukum pidana, Edi pasti paham jabatannya itu erat kaitannya dengan etika dan moral. Tanpa etika dan moral, hukum tentunya tidak mungkin bisa ditegakkan. Presiden Joko Widodo yang melantiknya pada Desember 2020 silam pun tidak bisa lepas dari tanggung jawab moral. Presiden harus mencopot anak buahnya itu agar hukum dan pemerintahan tidak kehilangan wibawanya di mata masyarakat gara-gara korupsi. Presiden jangan sampai lupa, 6 November 2023 lalu, Badan Pusat Statistik atau BPS baru saja merilis perilaku masyarakat yang semakin permisif terhadap korupsi. Dengan skor pada skala 0 sampai 5, Indeks Perilaku Anti Korupsi atau IPAK masyarakat pada 2023 di angka 3,92, lebih buruk ketimbang 2022 dengan skor 3,93. Berdasarkan kriteria sensus BPS, perilaku masyarakat yang anti korupsi terjadi jika skor indeks mendekati 5. Rilis BPS jelang tutup tahun itu seakan melengkapi rapor yang diberikan Transparency International atau TI Indonesia pada Januari 2023. Dalam laporannya, TI merilis Indeks Persepsi Korupsi atau IPK pada 2022 mengalami penurunan terburuk sepanjang sejarah reformasi. Parahnya lagi, lembaga itu menyebut selama masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, kualitas pemberantasan korupsi dan demokrasi cenderung terus menurun. IPK Indonesia disebut terjun bebas dari skor 38 menjadi 34 atau berada di peringkat 110 dari 180 negara. Menurut catatan TI Indonesia, peringkat Indonesia kini berada di posisi sepertiga negara terkorup di dunia dan di Asia Tenggara, berada jauh di bawah Singapura, Malaysia, Timur Leste, Vietnam, dan Thailand. Sebenarnya bukan baru kali ini skor IPK turun di masa pemerintahan Joko Widodo. Pada 2020, skor IPK merosot jadi 37 dari 40 di tahun 2019. Sempat naik kembali di 2021, namun IPK kembali terjun bebas di tahun 2022. Perilaku Edward Omar Sharif Hirarie yang tidak kunjung mundur atau dicopot presiden dari jabatannya tentu akan menambah buruk rupa penegakan korupsi di republik ini. Situasi bila tidak ditangani kian membuat rakyat frustasi. Publik yang kian susah menemukan teladan kejujuran pada figur pejabat yang menjunjung tinggi etika dan moral kepublikan
bisa jadi akan memilih jalannya sendiri-sendiri. Karena itu, ayo Pak Joko Widodo, kembalikan lagi hukum sebagai panglima. Tanpa bermaksud mengajari, Presiden bisa memulainya dari mencopot para pembantu yang terindikasi koruptif. Jangan biarkan pembantu-pembantu Anda mempermalukan negeri ini. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia, dan sebelum kita lanjutkan diskusi kita Mas Jaka, kita mau coba bertanya dulu. Saat ini kita sudah tersambung lewat saluran telepon dengan pengamat politik Ray Rangkuti. Bang Ray, selamat pagi. Pagi, Bung. Ya, Bang Ray, kemarin ada kejadian ya, Wamenkumham ikut rapat dengan Komisi 3, hari Selasa tepatnya, dan kemudian dalam status tersangka akhirnya sempat diminta untuk tidak ikut rapat, tapi dibela oleh menterinya. Pertanyaan saya pertama, kalau secara legal formal apakah memang boleh Komisi 3 DPR, Komisi Hukum itu rapat dengan counterpartnya yang sudah berstatus tersangka sebetulnya, Bang Ray? Kalau legal formalnya boleh, tapi kalau secara etiknya, secara penghormatan terhadap proses hukum, baiknya memang mereka menolaknya gitu dengan alasan apapun. Tapi kemarin akhirnya rapat tetap terjadi juga ya? Nah itu dia, itu kan bukan, tapi gini lah, itu kan bukan sesuatu yang barulah di Republik ini gitu ya. Bukan yang baru ya? Penghormatan, pemuliaan terhadap tersangka koruptor, napi koruptor, mantan napi koruptor itu sudah terlalu lazim. Kita lihat di Republik ini, karena apa gitu ya, karena sekalipun kita menyebut bahwa korupsi itu extraordinary crime, tetapi cara pandang kita terhadap mereka tetap saja mereka orang-orang yang mulia gitu loh kira-kira tuh. Oke. Itulah yang mengakibatkan susahnya memberantas korupsi ini. Iya. Bang Ray, kalau kita ingat Singapura sering dibilang fine country. Awalnya kita mengira fine di situ artinya baik, bagus. Tapi ternyata awalnya adalah karena fine di situ artinya denda. Di Singapura dulu, bahkan sampai sekarang, ketika kita meludah, buang sisa permen karet sembarangan, itu pasti ada dendanya, ada hukumannya. Kalau melihat Indonesia, apakah memang kita ini sangat lunak dalam menjatuhkan hukuman khususnya bagi koruptor dalam kasus ini? Atau memang jangan-jangan Bang Ray, kita semua memang menerima korupsi sebagai bagian dari budaya kita sebetulnya, Bang Ray? Bagaimana, Bang? Yang mungkin lebih tepat tuh yang kedua. Sebetulnya kan kalau pemidanaan itu relatif. Ya. Orang tuh kalau kadang-kadang dituduh aja korupsi udah malunya minta ampun kan. Orang yang masih itu punya rasa malu. Rasa malu. Kan kalau di negara-negara lain dia dikaitkan dengan korupsi pun dia udah mundur dari jabatan kan. Udah malu dia gitu. Nah di kita jangankan mundur, bahkan sudah dipidana, sudah masuk penjara, menjalani hukuman, keluar dari penjara masih aja mau jadi calon kepala daerah, mau dan terpilih lagi, DPR, dan terpilih lagi gitu. Jadi apa namanya? Jadi ini bukan soal hukuman, ya, tentang soal cara pandang kita terhadap korupsi itu. Okay. Nah kalau kita masih permisif terhadap korupsi, ya berapapun sanksi hukumannya nggak akan mengubah ini situasi gitu. Nah oleh karena itu saya sebenarnya amat sangat mendesak supaya RUU perampasan aset itu disahkan. Karena menurut saya yang paling kelihatan ditakutkan oleh para koruptor itu cuma dua. Pertama, hak politik mereka dicabut. Nah yang kedua, mereka dimiskinkan. Kalau penjara sih enteng bagi mereka, keluar dari penjara aja masih disambut masyarakat dengan pesta pora kok gitu. Bang Ray, kan hukum positif kita masih mengatur, masih mengizinkan hukuman mati bagi pelaku kejahatan luar biasa, korupsi kan? Aku nggak setuju hukuman mati. Tidak setuju, kenapa Bang Ray? Enggak, ya karena mencabut hak hidup orang. Dalam kasus apapun saya nggak setuju. Tapi saya masih ada cara kok. Iya, tapi ketika korupsi seperti ini, tadi Bang Ray yang mengatakan
dia di penjara, dia kemudian menjalani, dapat remisi, singkat sekali jadinya, keluar, lolos lagi, mencalonkan lagi, terpilih lagi, kan tidak ada efek jera dari hukuman-hukuman. Kalau saya berpikir Bang Rey, hukuman mati itu mungkin akan membuat kita jera. Kita kan selama ini bilang nggak usah dihukum mati lah, kan tapi kita tidak pernah menghukum mati koruptor di Indonesia. Bagaimana Bang Rey? Iya, karena kan kita harus lihat bahwa penghukuman itu bukan dalam rangka mencabut hak orang sebenarnya, apalagi hak hidup ya. Saya rasa efeknya adalah yang diharapkan efek deterennya supaya kemudian kita semua takut, wah itu benar-benar dihukum mati karena korupsi. Bagaimana kalau begitu Bang Rey? Iya, persoalannya sebetulnya bisa, cuma saya nggak setuju dengan hukuman mati karena memungkinkan orang kita salah hukum tapi nyawa orang udah habis, udah hilang. Ya. Itu nggak bisa dibayar itu. Terakhir ya, Bang Rey, kalau begitu ada tidak harapan saya, bangsa kita ini bisa menjadi bangsa yang punya nilai moral yang tinggi, yang memang punya rasa malu, atau memang kita sudah terjebak kepada bangsa yang kemudian akhirnya tidak ada rasa malu lagi? Iya, kalau menurut saya sih soal korupsi ini kayaknya udah sulit ya. Cara pandang kita yang paling susah karena menganggap bahwa korupsi ini ya sudah seperti budaya kita saja gitu ya. Meskipun bukan budaya yang dilegalisasi kan. Jadi ya tapi dipermaklumi gitu. Nah, makanya kalau saya salah satu caranya yang saya sebutkan tadi, cabut hak politiknya atau miskinkan yang bersangkutan gitu. Nah, ini kan kita juga kritik KPU. Ya kan, TKPU yang mestinya mereka sudah tetapkan berkaitan dengan jeda 5 tahun itu, malah mereka jalan-jalan ke luar negeri gitu. Ya sudah, kalau begitu kita tinggal berharap kepada rumput yang bergoyang kelihatannya Bang Rey ya. Baik, kita harapkan kita tetap punya rasa malu bangsa Indonesia untuk saat ini. Terima kasih Rey Rangkuti, pengamat politik sudah mencerahkan kami. Selamat pagi Bang Rey. Pertanyaan besarnya itu Mas Jaka, kan tadi dikatakan bahwa jangan-jangan kita ini sudah merasa korupsi itu budaya. Ketika kita mengurus sesuatu urusan dokumentasi, misalnya kependudukan ya, SIM, KTP atau apapun, itu kita setelah selesai umumnya akan merasa saya harus memberikan tanda terima kasih. Dan ketika bicara ini ke KPK, teman-teman KPK bilang itu termasuk korupsi loh, gratifikasi. Nah, apakah kemudian kita tinggal pasrah bahwa memang rasa malu itu sudah tidak ada di bangsa Indonesia? Ya sebenarnya potensi bahwa korupsi itu akan menjadi budaya bangsa Indonesia kan sudah diingatkan jauh-jauh oleh Bung Hatta. Waktu kan dia bilang ya dia khawatir korupsi itu akan menjadi budaya. Waktu itu baru peringatan. Sekarang kan sudah. Sekarang kayaknya peringatan atau kekhawatiran itu mulai semakin semakin menunjukkan jadi kenyataan. Di semua lini korupsi kok. Di 3 rumpun kekuasaan itu korupsi semua. Dan dalam situasi seperti ini tentu saja kan peran elit, peran pemimpin itu yang akan sangat menentukan. Ketika pemimpinnya juga cenderung permisif dengan korupsi, ya rakyatnya pasti juga akan semakin permisif. Ketika pemimpinnya tidak lagi punya rasa malu ketika melakukan tindakan korupsi, ya masyarakat juga akan melakukan hal yang serupa. Karena telanjang di depan mata kita ya. Telanjang seperti dalam kasus Wakil Menteri Hukum dan HAM ini. Bagaimana kita bisa menerima ketika seorang tersangka dia yang seharusnya membangun hukum tetapi tersangkut hukum, tetapi masih dengan santainya, dengan tenangnya hadir di rapat kerja DPR dengan komisi hukum. Di lain sisi wakil rakyat, anggota yang terhormat dengan santainya, dengan senangnya menerima partnernya yang tersangka kasus korupsi. Meskipun ada yang protes sempat. Tetapi sebagian besar menerima. Dan akhirnya rapat berjalan. Akhirnya berjalan. Jadi tontonan seperti ini saya pikir ya akan semakin mempersulit upaya pemberantasan korupsi di negara kita. Kita berulang kali mengatakan bahwa contohlah para pejabat di luar negeri, di Jepang, di Korea, di Eropa. Saya ingat betul ingat apa yang dikatakan mantan Menteri Ekonomi Jepang Akira Amari. Dia bilang ketika dia hanya dituduh bukan menjadi tersangka, apalagi terdakwa, hanya diberitakan dalam sebuah majalah bahwa dia
menerima suap, dia langsung mengundurkan diri. Itu belum ada proses hukum? Belum ada proses hukum. Apa yang dia katakan? Yeah. Ya apapun yang menghambat, dalam arti menghambat proses pembangunan, itu harus disingkirkan. Tak terkecuali saya. Yeah. Artinya dia merasa dengan statusnya sebagai tertuduh, itu akan menghambat proses pembangunan yang menjadi tanggung jawabnya. Mungkin masyarakat rakyat Jepang juga akan ada pikiran yang aneh-aneh terhadap dia, dan dia tidak mau seperti itu. Dia tidak mau membebani negara, tidak mau membebani institusinya, ya dia mundur. Dia mundur, dia konsentrasi untuk berjuang mementahkan tuduhan itu. Saya pikir kan sifat-sifat seperti yang harus dicontoh oleh para pejabat kita. Dan sebenarnya itu sudah berulang kali kita suarakan, tetapi ya faktanya ya mereka cuek-cuek saja. Mas Jaka, kalau kita belajar dari negara-negara maju ya, yang tadi juga sempat Mas Jaka sampaikan, Bang Rey sampaikan, negara-negara maju yang menegakkan hukum dengan ketat, korupsinya relatif lebih rendah daripada kita. Di tahap-tahapan awal mereka akan memaksakan aturan itu dilaksanakan, hukuman itu benar-benar keras dijatuhkan. Tadi saya kasih contoh Singapura, itu benar-benar dijatuhkan sehingga orang Indonesia misalnya yang suka sembarangan datang ke Singapura jadi tertib. Keluar dari Singapura balik lagi jadi sembarangan lagi. Nah, apakah kemudian kita biarkan saja sistem hukum kita terutama untuk melawan korupsi, hukumannya itu relatif ringan. Tadi Bang Rey tidak setuju dengan hukuman mati. Yang diusulkan adalah pemiskinan dan menghilangkan hak politik. Tapi dua-duanya ini kan kemungkinan tidak akan diberikan oleh pembuat undang-undang. Nah pertanyaannya, lalu kita mau berharap bahwa akan ada rasa malu tanpa perlu dipaksakan. Kita harus jeda dahulu. Mas Jaka dan Mirsa tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @Media Indonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia dan kita akan mendengarkan dulu Mas Jaka pendapat dari para pemirsa Metro TV terkait dengan matinya rasa malu. Kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Bengkulu, ada Pak Edward. Pak Edward, selamat pagi. Selamat pagi Bung Leonard, selamat pagi Bung Joko. Selamat pagi Pak Edward. Kasus korupsi ini mengingatkan saya dengan almarhum Bung Hatta. Bung Hatta itu sempat menyatakan korupsi itu sudah menjadi budaya bagi bangsa Indonesia. Nah ini yang kita sesalkan. Dulu kita prihatin dengan pernyataan ini. Tapi kenyataannya begitulah sekarang. Kita kepingin, sesuai dengan apa yang dikatakan Ray Rangkuti, hukum mati kita agak keberatan. Karena nanti kalau salah hukum, untuk menghidupkan kembali nggak bisa. Tapi pemiskinan dan menghilangkan hak politiknya, untuk itu ini kan menjelang pemilu legislatif. Setiap calon DPR harus membuat pernyataan tertulis. Tolong pelopori ICW dan IPW untuk membuat redaksi yang benar agar mereka nanti setelah terpilih akan membuat undang-undang yang sifatnya itu tadi pemiskinan. Mereka bersedia membuat undang-undang pemiskinan dan menghilangkan hak politik para koruptor. Jangan koruptor nanti sudah jadi koruptor 5 tahun bisa nyalon DPR lagi. Ini kan merusak. Padahal ini kita tahu bahwa korupsi adalah extraordinary crime, kejahatan luar biasa. Tidak bisa ditindak dengan hal-hal biasa. Harus tindakan dengan luar biasa juga. Itu yang kedua. Yang kedua, saya kasihan dengan Pak Jokowi. Keteladanan di Indonesia ini nggak cukup. Jokowi itu kan kalau ada korupsi aja itu sudah habis dia. Orang cari celah betul. Tidak ada korupsi. Keteladanan dia tidak korupsi. Tapi pembantunya
walaupun bukan tidak terkait langsung seperti ketua KPK kan di luar badan eksekutif gitu. Itu ternyata korupsi. Jadi mereka-mereka yang sekarang bekerja itu bukan untuk mengabdi setelah mereka berkarir di bidang yang lain, pindah ke yang lain, misalnya dari polisi jadi KPK. Mestinya mereka kan sudah untuk mengabdi. Pak Edward, kalau kemudian kita melihat sekarang ya di kasus Wamenkumham, dan juga tadi Bapak sudah katakan Ketua KPK sudah dua-duanya tersangka, itu kan kalau Wamenkumham atasannya adalah Menkumham, atasan Menkumham adalah Presiden. Kalau kemudian bawahan ini tidak mau misalnya menonaktifkan diri atau mundur, apakah kemudian Presiden itu harus menindak juga supaya kemudian kewibawaan pemerintah terhadap hukum ini tetap terjaga, Pak Edward? Bagaimana menurut Anda, Pak? Setuju, sangat setuju. Presiden harus mengambil tindakan tegas. Tadi saya bilang, keteladanannya tidak cukup. Mereka di bawah ini setelah diberi jabatan, bukan untuk mengabdi, tetapi menjadikan lapang pekerjaan untuk mengumpulkan kekayaan. Saya kasihan Presiden harus mengawasi sekian menteri, 30 menteri dengan wakil-wakilnya yang begitu banyak, nggak mampu. Partai aja, contohnya partai PDIP, itu nggak bisa ngawasi menteri yang mereka dudukkan. Nasdem nggak bisa ngawasi menteri yang dudukkan. 4 menteri Nasdem, 2 koruptor. Nah ini yang kita sesalkan. Tapi yang rusak nama pemerintah. Padahal orang-orang ini sudah orang pilihan. Jadi pengalaman kerja, pendidikan, umur itu bukan patokan. Firly Bahuri itu kurang pengalaman kerja apa? Presiden segera memberhentikan ya Pak? Segera menonaktifkan. Kalau ada indikasi sudah tersangka, nonaktifkan. Kenapa harus sayang-sayang? Masih banyak putra-putra Indonesia yang baik. Cuma tidak bisa kesempatan. Orang baik di Indonesia itu akan dijauhi, akan dimusuhi. Terima kasih Pak Edward di Bengkulu untuk pendapat Anda. Selamat pagi Pak. Di belakang Pak Edward ada Pak John Veto di Batam, Kepulauan Riau. Pak John, selamat pagi. Selamat pagi, Bung Leo. Selamat pagi, Mas Jaka. Salam sehat selalu. Salam sehat. Silakan Pak John. Ya, ini yang dibedah oleh editorial pagi hari ini. Yang ditunduk matinya rasa malu. Rasa malu. Kalau ditambah lagi maunya Bung Leo, bukan mati, putusnya urat malu. Jadi nggak ada lagi urat malunya. Jadi tapi saya hari ini agak terjawab yang kita bedah beberapa hari yang lalu ya. Jadi saya masih yakin dengan kepolisian. Saya agak bergembira hari ini nih dengan diumumkannya Firly Bahuri tersangka. Jadi hilang keraguan saya terhadap polisi. Muncul lagi 100% kepercayaan saya sama polisi. Jadi gini, ini kejadian yang kemarin ini Bung Leo, masalah Wamenkumham ini, ya. Tanggal 21 November kemarin. Saya nonton itu, ya, dengan santainya Pak Beni Karman itu mempertanyakan legalitasnya. Itu memang betul yang dilakukan Pak Beni Karman, itu memang begitu. Seharusnya ini disokong oleh yang lain. Ini malah diamini sama yang lain. Ini yang tidak. Masa kan sudah tersangka, nongol-nongol juga ke sana. Ini tahu nggak Bung Leon? Ini seolah-olah dia membangun, ya. Jadi ini ada kerjasama, dibangunlah seolah-olah ini tidak ada apa-apa. Tapi untung aja wamen kita ini orang Indonesia. Kalau dia orang Korea atau orang Jepang, dia kemarin udah bunuh diri dia kemarin itu. Makanya dia orang Indonesia ya masih ada ya. Masih punya nyali dia ya. Malu tidak ada, tapi nyali ada. Kan gitu. Jadi jadi beginilah apa. Memang saya apakan dengan Rangkuti tadi, Bung Leo ya. Oke lah, kita sepakat tidak hukuman mati. Tapi yang harapan nih, perampasan aset nih, segerakan. Dimiskinkan Undang-undang perampasan aset. Itu cabut hak politik, tapi ada juga yang dicabut hak politik ya. Masih cengeng-cengengnya kan ada tuh yang dicabut juga hak politik ya. Diponis kan, tapi tak ada juga pengaruhnya. Masih manuver karena juga masih dia di daerah. Masih kaya. Jadi kalau dapat asetnya dia kaya, kita kasih pulau. Agaknya dia mati sendiri gitu. Itu ya, dua itu setuju ya. Itu aja. Makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak John Veto di Batam, Kepulauan Riau untuk pendapat Anda. Selamat pagi. Di belakang Pak John ada Pak Bion di Mataram, Nusa Tenggara Barat. Pak Bion, selamat pagi. Halo. Pak Bion. Pak Bion di Mataram, Nusa Tenggara Barat. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Bung Leo, Bang Jaka, Mas Pagi Metro. Jadi begini, Bung Leo, Bang Jaka. Pak Bion, maaf, volume televisinya dimatikan saja, Pak, supaya tidak looping, tidak bergulung
Langsung silakan pendapat Anda Pak setelah dimatikan volume televisinya. Silakan Pak. Pertama adalah malu tidak menjadi persoalan terhadap anak bangsa atau pejabat negara yang mempunyai kebijakan sebagai stakeholder. Ya. Jadi begini, Bung Leo, Bang Jaka. Malu tidak menjadi elemen filter iman terhadap pejabat negara. Pertama persoalannya adalah mereka ini sebelum menjadi pejabat negara, mereka ini miskin. Lalu mereka memanfaatkan keuangan negara untuk memperkaya diri, kelompok, keluarga, dan golongan. Nah persoalannya sekarang, ketika mereka melakukan perampasan, lalu melakukan gratifikasi, dan lain sebagainya dalam tindak pidana korupsi, maka yang penting bagi kita adalah stress benefit katanya dalam hukum. Jadi keliru kalau bukan itu hukum pidana harus dibedakan dengan hukum politik. Itu satu. Kalau pidana aturannya jelas dalam KUHP. Apabila terjadi extraordinary crime, sama posisinya dengan narkoba. Lalu kenapa orang yang terbukti narkoba, mereka berani melakukan hukuman mati? Ini tidak adil dalam hukum. Padahal extraordinary crime. Ini satu. Lalu yang kedua, Bang Leo. Sebentar dulu, Bang Leo. Lalu yang Mohon dipersingkat, Pak. Waktunya tidak banyak. Silakan, Pak Bion. Sekarang Pak Firly sudah tersangka. Belum ditahan. Wakil Menteri Hukum dan HAM sudah tersangka. Lalu bagaimana diskresi subjektif jaksa atau KPK diberikan ruang oleh KUHP untuk melakukan penahanan. Tapi kalau diberikan liar seperti ini, pejabat negara semakin enak. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, Bang Leo, Presiden sebagai pemangku kekuasaan tertinggi, Panglima tertinggi Angkatan Darat dan lain sebagainya, kibarkan benar revolusi itu perang terhadap korupsi. Terima kasih Pak Bion di Mataram, di Nusa Tenggara Barat untuk pendapat Anda. Selamat pagi Pak. Ini para pemirsa menyatakan dengan jelas, walaupun mengerucut ke dua hal ya tadi, pemiskinan dan pencabutan hak politik. Tapi kita harus bahas di bagian berikut, Mas Jaka. Pemirsa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami. Misalnya kita di ujung dari diskusi kita, Mas Jaka, kalau melihat peristiwa ini, apakah benar-benar editorial kita ini benar bahwa kita sudah mati rasa malunya? Ya kalau kita lihat memang sudah mati ya. Jadi sekarang tergantung bagaimana elit itu paling tidak menumbuhkan kembali rasa malu. Caranya apa? Ya mereka bersikap tegas. Kayak kasus Wamenkumham misalnya, kalau dia tidak mau mundur, ya Presiden harus dengan tegas mencopotnya. Ya kan? Kalau itu artinya kita bisa kembali menumbuhkan rasa malu ketika ada keteladanan dari para elit. Ketika ada contoh dari para mereka yang di atas, tidak hanya presiden, tidak hanya menteri, tidak hanya wakil presiden, termasuk kita semua, termasuk media massa. Saya pikir kita juga mesti otokritik pada kita ya, bagaimana kita masih memberikan kesempatan kepada mereka yang mantan-mantan koruptor. Itu kan menjadi pertanyaan di publik juga. Kenapa mantan koruptor dikasih panggung? Masih dikasih panggung lagi. Masih dikasih panggung. Saya pikir itu otokritik buat media massa juga, media mainstream. Bagaimana kita betul-betul ikut bahwa korupsi itu adalah kejahatan luar biasa yang harus diperangi dengan cara-cara yang luar biasa. Kalau semuanya elit masih permisif, masih memberikan toleransi kepada para pelaku tindakan korupsi, ya pikir di kalangan masyarakat juga akan melakukan hal yang sama. Makanya tidak mengherankan kalau dalam survei BPS terakhir itu indeks persepsi korupsi kita memburuk dibandingkan 2022. Ini adalah sebuah sinyal bahwa upaya penanganan korupsi itu masih jauh dari yang kita harapkan. Dan saya pikir sekali lagi budaya malu yang mungkin sudah habis harus kita kembalikan lagi. Hanya dengan cara itu ya kita bisa punya harapan untuk menang dalam perang melawan korupsi.
Kita aminkan itu, kita mulai juga dari diri kita untuk tetap malu melakukan kesalahan atau kejahatan. Mas Jaka, terima kasih sudah di tempat ini. Sama-sama, selamat pagi. Pemirsa, perilaku Edward Omar Sharif Hiaric yang tidak kunjung mundur atau dicopot presiden dari jabatannya tentu akan menambah buruk rupa penegakan korupsi, penegakan hukum di Republik ini. Kita semua sepakat kalau tidak lekas ditangani, maka kita khawatir rakyat frustasi karena publik semakin susah menemukan teladan kejujuran pada figur pejabat yang seharusnya menjunjung tinggi etika dan moral. Ayo Pak Presiden, jangan biarkan pembantu Anda mempermalukan negeri ini. Saya Leonard Samosi berterima kasih Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia pagi ini. Terus jaga kesehatan Anda, terus jaga nurani Anda. Selamat pagi, sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.